Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa saudara dalam renungan pagi di hari ini. Dan doa saya tetap menyertai saudara, saudara kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca satu ayat dalam Mazmur 60 ayat 14. Berkata seperti ini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dalam terjemahan lama dikatakan bersama Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan ayat ini. Saudara dapat melakukan hal-hal yang besar. Perkara-perkara besar itu bukan dengan kekuatan saudara, tapi bersama dengan Allah. Kalau saudara melibatkan Tuhan di dalam pekerjaanmu, saudara melibatkan Tuhan di dalam usahamu, saudara melibatkan Tuhan dalam kesehatanmu, saudara melibatkan Tuhan dalam masa depanmu, engkau akan melihat banyak perkara-perkara besar yang engkau akan hadapi, engkau akan nikmati, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ayat ini, karena kalau kita lihat saudara, salah satu contoh di dalam Bilangan 13, maksud saya, di mana Musa mengirim 12 pengintai dan 10 pengintai memberikan kesaksian yang berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Nah, saudara, ada 10 pengintai yang berkata bahwa tempat yang akan mereka tuju adalah penduduknya besar-besar, raksasa-raksasa, dan mereka berkata kita seperti belalang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin gambarkan bahwa apa yang saudara pikirkan, apa yang ada dalam pandangan saudara, itu akan mempengaruhi sikap saudara. Apa yang ada dalam pandangan saudara, itu bisa mempengaruhi iman saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Iman kita itu standarnya adalah kebenaran firman Allah. Kalau bersama Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, kadang-kadang pikiran ini saudara, kadang-kadang hal-hal yang kita pikirkan mempengaruhi tindakan kita. Nah, oleh karena itu saudara, Yosua dan Kaleb, dua pengintai yang berbeda, berkata, hari ini juga Tuhan menyerahkan mereka. Tuhan menyerahkan lawan-lawan kita ke dalam tangan kita. Nah, saudara, menarik sekali. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-8 ya, ayat yang ke-31 dikatakan, saudara, bagian B dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, saudara, ini menarik. Sebab kalau saudara baca tadi dalam Mazmur 60 ayat 14 dikatakan, Allah sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, persoalannya saudara, kita selalu berkata bahwa kita adalah pemenang. Tetapi kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita kalah. Seorang mental pemenang, mental juara itu adalah seseorang yang yakin sebelum pertandingan dimulai, dia akan keluar sebagai pemenang. Nah, proses ini saudara akan membentuk kita jadi dewasa. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara lagi mau bertanding, kemudian saudara berkata, saya pasti kalah. Kalau saudara mau bertanding atau mau berlomba, saudara berkata, saya kan hanya ikut-ikutan, saya pasti kalah. Yang saya ingin katakan sederhana, ya enggak usahlah saudara bertanding, ya enggak usahlah saudara berlomba, toh saudara juga akan kalah. Tetapi saudara, kalau saudara mau berlomba, saudara mau bertanding, saudara mau berebut satu kejuaraan, maka saudara apapun yang terjadi, saudara tetap akan berkata, saya akan menang. Haleluya. Nah, keyakinan ini, iman ini didasarkan pada pengalaman orang Israel, pada pengalaman saudara, asal bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Karena Alkitab menjaminkan Allah sendiri akan menginjak-injak para lawan saudara. Nah, persoalannya, apakah saudara di dalam Tuhan? Apakah saudara melibatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pendidikanmu, dalam kuliahmu, dalam apapun yang engkau sentuh? Alkitab berkata, jika engkau sentuh sesuatu dengan yakin, engkau sentuh sesuatu di dalam nama Yesus, engkau sentuh sesuatu dengan tekun dan rajin, engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini jaminan firman Allah. Bersama Tuhan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar.
Hari ini, memulai hari baru ini, saya ingin saudara ingat ini. Asal engkau bersama dengan Tuhan, banyak perkara besar yang engkau akan nikmati. Banyak perkara besar yang dahsyat yang Tuhan akan pertontonkan, mempertunjukkan kepada saudara. Bahwa Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia Allah yang memenuhi janjinya. Dia Allah yang setia dengan apa yang telah Dia katakan. Asal saudara bersama dengan Tuhan. Saudara, maukah saudara bersama dengan Allah? Engkau menjadi mitranya Tuhan. Jangan takut saudara. Sebab engkau adalah seorang pemenang. Dimulai dari mana? Dimulai dari hari ini. Ambil tindakan untuk tetap percaya pada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami yakin dan percaya kami sudah diajar. Hari baru ini kami akan memulaikan aktivitas kami. Kami memulaikan usaha pekerjaan kami. Kami memulaikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus bersama dengan Tuhan kami lakukan. Dan kami akan melihat kemenangan. Kami akan melihat bagaimana kami keluar dari situasi masalah yang rumit. Masalah yang bagi orang tidak ada jalan keluar. Tetapi di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan kami akan keluar sebagai seorang yang menang atas segala masalah kami. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya. Terima kasih buat kebenaran-Mu ini Tuhan. Kami tidak akan melakukan sendiri, sebab kami ingin dan selalu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menyelesaikan segala sesuatu, menyempurnakan pekerjaan kami, menyempurnakan usaha kami, sehingga kami boleh sukses. Nama Tuhan yang diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, memberkati seluruh umat Tuhan yang menonton program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat, ingat, andalkan Tuhan. Haleluya, amin.